Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmaudina Auliasari Ayuningtyas dengan NPM 1803050076. Saya sebagai moderator dari kelompok 4, kelas 4C PGSD. Di sini kami akan menyampaikan tentang faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus atau sering disebut ABK. Tapi sebelum itu, apa ABK itu? ABK adalah anak yang memerlukan lebih banyak perhatian dan kasih sayang, baik di rumah maupun di sekolah. Lalu, kenapa mereka memerlukan perhatian atau kasih sayang yang lebih? Itu karena ABK memiliki banyak hambatan dalam pertumbuhannya dan memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari anak pada umumnya. Faktor-faktor penyebab anak berkebutuhan khusus sendiri ada 3. Yang pertama, faktor prenatal yang akan disampaikan oleh saudari Fania Lataiful dengan NPM 1803050078. Yang kedua yaitu faktor natal yang akan disampaikan oleh saudari Lintang Enjang Agatha Dias dengan NPM 1803050073. Dan yang terakhir yaitu faktor postnatal yang akan disampaikan oleh saudari Vivi Nurul Hidayati dengan NPM 1803050095. Selamat menyaksikan. Faktor penyebab ABK atau anak berkebutuhan khusus. Masa prenatal sebelum kelahiran, ketika anak dalam kandungan dan terkadang tidak disadari oleh ibu hamil. Pada masa prenatal terdiri dari 6 faktor. Yang pertama, gangguan genetika, kelainan kromosom, dan transformasi. Kelainan kromosom dianggap sebagai penyebab keguguran bayi meninggal maupun bayi dilahirkan dalam keadaan Down syndrome. Yang kedua, infeksi kehamilan mengakibatkan cacat pada janin. Yang ketiga, usia ibu hamil. Yang keempat, keracunan saat hamil. Gangguan yang muncul saat kehamilan umumnya terjadi pada usia di atas 20 minggu. Yang kelima, pengguguran. Dan yang terakhir, lahir prematur. Bayi lahir kurang bulan menurut usia kehamilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab ABK pada periode natal. Nah, periode natal atau biasa disebut dengan periode perinatal merupakan periode pada saat kelahiran itu berlangsung. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan anak itu menjadi ABK pada periode ini. Pada faktor pertama yaitu proses kehamilan yang lama, pada faktor kedua yaitu prematur, faktor yang ketiga yaitu kekurangan oksigen, faktor keempat yaitu kelahiran menggunakan alat bantu atau biasa disebut dengan vakum, dan faktor yang kelima yaitu kehamilan lebih dari 40 minggu. Nah, pada faktor yang pertama yaitu proses kehamilan yang lama, normalnya proses persalinan akan berlangsung selama 12 hingga 14 jam. Itu bagi ibu yang sebelumnya belum pernah melahirkan. Nah, untuk ibu yang sebelumnya sudah pernah melahirkan, proses persalinan hanya membutuhkan waktu kurang dari 12 jam. Apabila proses persalinan lebih dari 12 hingga 20 jam akan berdampak fatal bagi si bayi. Di sini saya akan menjelaskan dampak apa sih yang diperoleh dari proses kehamilan yang lama. Yang pertama, bayi akan kekurangan oksigen. Dampak yang kedua yaitu melemasnya sistem otot-otot pada tubuh bayi. Dan yang ketiga, detak jantung bayi yang tidak normal. Dan yang keempat yaitu kerusakan organ pada tubuh si bayi, terutama pada fungsi otak karena kurangnya suplai oksigen dari tubuh ke dalam otaknya si bayi. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang prematur. Sebelum saya membahas tentang prematur, saya akan menjelaskan tentang apa itu prolaps. Prolaps merupakan tali pusar bayi keluar sebelum bayi. Nah, kejadian ini apabila tidak segera ditangani akan berakibat fatal. Meskipun ditangani pun ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bayi akan lahir dalam keadaan meninggal, dan kemungkinan yang kedua, bayi akan lahir secara prematur. Nah,
Bayi prematur adalah bayi yang lahir dalam kurun waktu kurang dari 36 minggu. Nah, biasanya bayi yang prematur akan langsung dimasukkan ke dalam tabung inkubasi atau inkubator, di mana fungsi dari tabung inkubasi ini yaitu menjaga suhu tubuh dari si bayi ini agar tetap hangat. Yang kedua yaitu mensuplai oksigen ke dalam tubuhnya, dan yang ketiga yaitu mencegah penyakit kuning, karena biasanya bayi yang lahir prematur itu membawa penyakit kuning ke dalam tubuhnya. Nah, ada pula faktor-faktor yang menyebabkan bayi itu prematur. Dari pihak si ibu atau dari pihak si orang tuanya si bayi, faktor pertama yaitu hamil muda. Mungkin anak yang hamil kurang dari 18 tahun itu akan menyebabkan bayi itu prematur, dan hamil tua yaitu ibu-ibu yang sudah hamil di atas umur 35. Selain itu, ada pula faktor lainnya yaitu berupa aborsi atau pernah keguguran pada waktu sebelumnya. Nah, dari pihak si bayi ini, bayi yang prematur ini biasanya memiliki ukuran tubuh kurang dari 2 kilo. Nah, bayi yang lahir dalam ukuran tubuh kurang dari 2 kilo ini, kemungkinan dia itu karena kekurangan gizi saat di dalam kandungan si ibunya. Nah, selanjutnya dampak apa sih yang dapat diperoleh dari prematur ini, yaitu dia selalu kekurangan oksigen, makanya tadi dimasukkan ke dalam tabung inkubasi. Ada pula RDS atau Respiratory Distress Syndrome, di mana paru-paru bayi ini tuh belum matang secara sempurna, sehingga bayi kemungkinan dalam jangka panjang akan memiliki riwayat sesak nafas atau asma. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang keempat, yaitu kelahiran menggunakan alat bantu vakum atau dalam istilah kedokteran biasa disebut dengan ventilhose. Nah, ventilhose ini berfungsi membantu bayi mendorong dari rahim si ibu. Nah, akan tetapi ada pula dampak yang diperoleh dari ventilhose ini, yaitu kerusakan pada pembuluh darah di kepala si bayi. Yang kedua, akumulasi darah antara tengkorak dan kulit si bayi ini akan mengakibatkan cepalohematoma, yaitu pendarahan pada lapisan selaput otak bayi yang mengakibatkan lapisan darah itu tersimpan dalam selaput tersebut. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas tentang faktor yang kelima, yaitu kehamilan lebih dari 40 minggu. Bayi yang lahir lebih dari 9 bulan atau 10 hingga 11 bulan itu merupakan keadaan yang tidak normal. Oleh karena itu, dokter harus bagaimana caranya mengatasi kondisi berikut ini sesuai dengan kondisi ibu dan si bayi. Terima kasih. Faktor penyebab anak berkebutuhan khusus yang ketiga adalah postnatal atau setelah dilahirkan. Di sini ada 4 faktor. Yang pertama, penyakit infeksi bakteri atau TBC atau virus. Yang kedua, kekurangan zat makanan atau gizi atau nutrisi. Yang ketiga, kecelakaan. Yang keempat, keracunan. Penyakit infeksi bakteri atau TBC atau virus. Penyakit ini disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosa yang menyerang paru-paru pada anak. Bayi yang telah lahir dikhawatirkan terkena bakteri atau virus yang dapat mengakibatkan penyakit tertentu atau penyakit yang menyerang fisik maupun mentalnya. Kekurangan zat makanan atau gizi atau nutrisi. Gizi merupakan unsur yang paling penting di dalam tubuh seseorang. Kekurangan gizi dapat mengakibatkan kelainan fisik, mental, bahkan perilakunya. Kecelakaan pada anak dapat terjadi karena terjatuh, tergores benda tajam, tercekik, tersedak, dan tanpa sengaja menelan obat-obatan atau bahan kimia. Kecelakaan dapat terjadi karena kurangnya pengawasan dari orang dewasa di sekitar anak tersebut. Keracunan pada anak dapat terjadi karena menelan obat secara berlebihan atau overdosis, menelan cairan kosmetik milik ibunya, menelan cairan pembersih alat rumah tangga, menelan cairan serangga, dan menelan cairan kimia lainnya. Keracunan dapat dihindari dengan cara menjauhkan bahan-bahan kimia tersebut dari jangkauan anak-anak. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Bila ada lebihnya itu semua datangnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.